apalagi kita pada hari ini. Kakak Nita senang sekali kalau hari Minggu tiba. Karena apa? Karena Kakak Nita dan kakak-kakak yang lain akan sama-sama beribadah dengan adik-adik di rumah. Adik-adik semua siap ya? Kakak Nita nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan bahwa ketika kita beribadah, kita tidak boleh sambil main-main, tidak boleh sambil makan, apalagi sambil ketiduran. Oke? Yuk, kita bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita hari ini. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu. Mari kita mulai berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah mengumpulkan kami semua di sini Tuhan. Kiranya Tuhan, biar penyertaan dan berkat-Mu saja yang boleh ada Tuhan. Engkau berkati Tuhan jalannya ibadah online ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati juga untuk anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa buat bangsa Indonesia ya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan atas segala pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus Tuhan berikan selalu keamanan, kedamaian buat bangsa kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, atas pertolongan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus atas Tuhan, kebaikan Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat Tuhan akan tercurah buat bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, mari kita berdoa untuk Mama dan Papa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk keberadaan Mama serta Papa yang terus menjaga. Melalui Mama dan Papa, kami senantiasa dilindungi, dijaga dan dipelihara oleh orang tua kami saat ini Tuhan. Biar Tuhan memberkati mereka, memberkati Mama, memberkati Papa, memberkati kesehatan mereka, memberkati pekerjaan mereka. Tuhan Yesus yang melindungi mereka dan senantiasa mencurahkan berkat untuk kedua orang tua kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas kedua orang tua kami yang sudah Engkau berikan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Pastinya dahsyat dan mantap. Oke adik-adik yang di rumah, shalom, 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 shalom. Pokoknya harus berkatakan damai sejahtera selalu ada bersama kita. Dan kita adalah anak-anak pembawa terang dan pembawa damai sejahtera. Hari ini Kak Seren ditemani oleh kakak Tika dan kakak Gavi. Dan pastinya bersama Om Besar. Om Besarnya nggak kelihatan tapi ada. Oke, kita mau puji nama Tuhan ya. Kita mau katakan dialah Yesus Tuhan kita. Yesus adalah pokok dan kita adalah caranya Tuhan, supaya makanya kita harus bisa berbuah dan berbuah banyak. Oke adik-adik? Mari kita memuji Tuhan. Siap bersorak-sorak bagi Tuhan.
ciptakan, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sama-sama teriak ya. Kekasihnya Tuhan, caranya adalah banyak. Karena kita punya Yesus yang adalah pokok kita dan kita harus menjadi caranya. Dan berbuahlah yang banyak, tetapi tidak hanya sekedar banyak, tetapi harus berbuah yang manis dan enak dinikmati. Jadi caranya harus selalu mengikuti firman Tuhan dan menjadikan Yesus kekasih jiwa kita. Yuk kita nyanyi yuk sambil menari buat Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Ayo besar. Haleluya. Siap menari buat Tuhan ya. Pokoknya kita semua pakai yang semua ada di dalam kita untuk memuji Tuhan. Yo. Shalalala, shalalala, hey. Shalalala, shalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalala, 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 hey. Shalalala, shalalala, hey. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, dengan gendang. Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku.
mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang manis, Tuhan yang baik, yang sangat baik buat hati kita. Dan firman Tuhan harus menjadi benih yang baik dalam hati kita, tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah banyak. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang manis, Engkau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa. Engkau menjadi kekasih jiwa kami. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, sebab Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Engkau selalu menjadi yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Berkati kami, supaya kami menjadi anak manis yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami dengan memuji nama-Mu, mengatakan bahwa Yesus yang termanis. Haleluya. Haleluya Tuhan. Engkau sungguh yang termanis buat kami. Terlebih Engkau sangat mengasihi anak-anak. Yesus yang termanis buat hatiku, buat hatiku, buat hatiku. Yesus yang termanis buat hatiku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat hatiku, buat hatiku, buat hatiku. Yesus yang termanis buat hatiku, ku cinta selamanya. Sekali lagi kami mau katakan Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat hatiku, buat hatiku, buat hatiku. Yesus yang termanis buat hatiku, ku cinta selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Oke adik-adik yang manis, duduk yang manis, dan buka telinga lebar-lebar, buka hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom. Hai, shalom. Untuk adik-adik Kariskit yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada, Kak Okta yakin, Kak Okta percaya adik-adik saat ini bersuka cita hatinya. Karena adik-adik bangun tadi pagi, adik-adik sudah merindukan mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun hanya lewat online. Yuk saat ini Kak Okta ingin membagikan cerita kepada adik-adik bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan kepada bangsa Israel pada zaman itu, yang waktu itu bangsa Israel hidupnya di padang gurun. Adik-adik bayangkan di padang gurun, begitu panas, tidak ada air mungkin, tapi Tuhan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada saat itu, dan Tuhan menolong mereka. Begitupun saat ini Kak Okta ingin membagikan ceritanya, dan Kak Okta beri tema Allah pasti menolong. Yeay, so pasti Allah menolong kita. Cerita ini Kak Okta ambil dari kitab Keluaran 16 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-21. Tapi Kak Okta tidak akan membacakan semuanya karena begitu panjang. Nanti setelah selesai ibadah minta dibacakan oleh mama sama papa ya, jangan lupa. Nah kali ini Kak Okta hanya ambil satu ayat saja, di mana ayat ini mengingatkan betapa Tuhan mengetahui apa yang kita butuhkan, saat apa kita memerlukan pertolongan daripadanya. Kak Okta ambil dalam
ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Wow, adik-adik, Allah pasti menolong. So pasti iya, Allah pasti akan menolong. Karena kita punya Allah yang setia. Dia Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita. Allah yang tidak akan sampai hati melihat adik-adik, melihat Kak Okta, melihat mama papa bersedih, bersusah hati, berkepanjangan. Dia Allah yang mengetahui kapan saatnya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami kesusahan yang berkepanjangan, karena Dia Allah yang setia dalam banyak perkara hidup kita. Sekalipun kadang-kadang adik-adik atau Kak Okta atau mama papa atau banyak orang yang sering menyakiti hati Tuhan, yang sering tidak setia dengan Tuhan. Tetapi Tuhan kita Allah yang setia, yang setiap saat menyediakan pertolongan yang ajaib bagi hidup kita. Yuk, siapa di antara kita yang mau ditolong oleh Tuhan kita? Kak Okta juga angkat tangan. Adik-adik, tangannya mana? Mau ditolong sama Tuhan? Mau ditolong oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Yes, mau dong. Kak Okta juga mau, mama papa juga mau. Karena kita semua memerlukan pertolongan Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa berjalan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena banyak hal yang tidak mampu kita kerjakan di luar kekuatan kita. Harus ada Tuhan yang menolong kita. Tapi bagaimana supaya kita dapat menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Yuk, di sini Kak Okta ingin mengajak adik-adik. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan untuk supaya mata Tuhan tertuju kepada kita dan Tuhan menyediakan pertolongan tepat pada waktunya? Yang pertama, adik-adik, Kak Okta juga, mama papa juga harus mengenal apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita lihat, kita tahu. Yang pertama, ketika kita bangun tidur, pada saat kita tidur malam, terus kita bisa bangun besok pagi, dan wow, kita masih bisa bernapas adik-adik. Kemudian kita masih bisa bermain, kita masih bisa makan, kita masih bisa tertawa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Itu kebaikan Tuhan. Jangan dilupakan. Mungkin hal-hal yang kecil, tapi itu hal yang luar biasa karena Allah pemilik kehidupan kita yang memberikan kesempatan. Itulah kebaikan Tuhan. Yang kedua, adik-adik masih bisa makan lewat orang tua yang menyediakan makanan, yang memasak buat kita. Kita masih bisa makan. Wow, sungguh luar biasa kebaikan Tuhan. Kita harus mengenal itu, kita harus tahu kebaikan Tuhan. Dan yang ketiga, wow, sungguh luar biasa adik-adik masih memiliki mama dan papa. Mama dan papa yang begitu mengasihi adik-adik. Mama dan papa yang begitu menyayangi adik-adik. Sungguh luar biasa bukan? Tuhan Allah kita, Allah yang penuh dengan kebaikan. Nah, mari. Kemudian adik-adik harus belajar, meskipun adik-adik masih kecil, tapi mulai belajar menggunakan berkat yang daripada Tuhan dengan benar. Ketika adik-adik memiliki makanan yang berlebihan dan ada orang-orang yang berkekurangan tidak bisa makan, berbagilah kepada orang-orang yang tidak memiliki makanan yang begitu banyak seperti punya kita. Ketika adik-adik memiliki pakaian yang mungkin adik-adik sudah tidak bisa memakainya, karena mungkin adik-adik sudah tambah besar, bertambah tinggi, bagilah kepada orang-orang yang memerlukan. Orang-orang yang tidak memiliki pakaian yang seperti kita pakai. Masih banyak di luar sana yang tidak memiliki pakaian sebagus yang kita pakai. Oleh karena itu, Kak Okta inginkan adik-adik berbagi
kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketika adik-adik diberkati oleh Tuhan, adik-adik kemudian menjadi berkat bagi orang-orang lain di luar sana. Jangan lupa, jadilah berkat ketika Tuhan memberkati adik-adik. Oke? Dan juga di sini Kak Okta catat, meskipun masih kecil, tapi mulailah belajar untuk setia dan taat melakukan kebaikan seperti yang Tuhan mau. Contohnya, menolong orang lain yang sedang berkesusahan. Kemudian, dan yang terpenting, karena adik-adik masih kecil, harus dengar-dengaran kepada perintah orang tua. Karena lewat perintah orang tua, lewat apa yang dikatakan orang tua, di situ ada suara Tuhan yang menginginkan kebaikan terjadi atas hidup adik-adik. Nah, adik-adik harus paham, harus mengerti bagaimana pertolongan Tuhan itu, dan bagaimana kita dapat menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, Okta mencatat, mengasihi Tuhan, belajar mengasihi Tuhan, dan belajar mencintai kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan, tapi Dia ada di dalam sini. Dia ada ketika kita berjalan, Dia ada ketika kita tidur, Dia ada di hati, di pikiran kita, Dia ada di mana-mana. Oke, adik-adik harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Jika adik-adik sudah melakukannya, yakin dan percaya pertolongan Tuhan buat adik-adik, ya dan amin, diterima tepat pada waktunya. Yes, pasti itu, karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan ingat, kerjakan semua dengan sukacita, jangan mengeluh, jangan suka bersungut-sungut. Kerjakan semua dengan sukacita, dengan hati yang gembira, maka pertolongan Tuhan nyata di hidup kita. Cara Tuhan yang ajaib menolong kita akan kita terima setiap waktu. Sebelum Kak Okta mengakhiri renungan kali ini, Kak Okta ingin membagikan satu cerita, bukan cerita sih. Kemarin Kak Okta nonton di YouTube ya. Ada sepasang ikan arowana. Nanti di sini gambarnya. Yang pertama, ibunya ikan itu lagi hamil, kemudian dia menetas. Dia menetas, giliran bapaknya harus menjaga telur-telur itu agar menetas. Kemudian bapak ikan arowana itu mengambil telur-telur itu dan ditaruh di dalam mulut adik-adik. Telur-telur itu dierami oleh bapaknya lewat mulut. Bagaimana caranya bapak itu mengerami? Kita tidak tahu. Kak Okta juga tidak tahu, tapi Kak Okta hanya mau memetik satu cerita, satu hikmat di sini. Ketika dia mengeraminya di mulut, itu 50 hari loh adik-adik. Bapaknya tidak makan, bapaknya tidak minum, dia hanya menjaga telur-telur itu agar menetas. Nah, pada saat anak-anaknya menetas, dia mengeluarkan semuanya dari mulutnya. Dan anak-anak ikan dari telur menjadi anak-anak ikan yang cantik-cantik, yang gagah, yang wow gitu loh, yang sungguh sempurna. Di sini Kak Okta hanya mau membagikan lewat apa yang Kak Okta dapat lewat ikan, bagaimana cara bapaknya menjaga sehingga anak-anak itu menetas, bagaimana perjuangan bapak itu tidak makan selama 50 hari. Dia memperjuangkan supaya anak-anaknya aman dan anak-anaknya mendapat pertolongan, sehingga dari telur dia menjadi ikan yang cantik. Nanti ada gambar di sini. Kita akan melihat betapa cantiknya ikan arowana, ikan-ikan kecil itu. Begitu pula dengan Bapa kita di surga. Sedangkan ikan aja ngerti bagaimana cara menjaga anak-anaknya, menjaga telur-telur itu agar menetas tepat pada waktunya. Bagaimana ikan itu bisa mengetahui kapan anaknya siap. Nah, di sini Kak Okta ingin mengajak adik-adik lewat
kebenaran firman Tuhan, lewat sepasang ikan arwana ini, lewat cara bapaknya. Kak Okta hanya ingin mengajak adik-adik untuk mengerti betapa Bapa kita di surga, Allah Bapa di surga sangat menyayangi kita. Ikan aja tahu bagaimana memelihara, melindungi, membuat anak-anaknya menjadi aman. Begitu pula Bapa kita di surga. Kita hanya perlu hati adik-adik untuk terus tertuju kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Adik-adik, renungannya sudah selesai. Sekarang kakak ingatin untuk ayat hafalannya. Kakak ambil dalam Mazmur 121 ayat yang kedua A. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Sekali lagi kakak ingatin, Mazmur 121 ayat yang kedua A. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Oke, jangan lupa dihafal dan jangan lupa untuk dikirim biar poinnya adik-adik terus bertambah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Salam karis, salam damai sejahtera ya. Anak-anak semua, kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalian anak yang manis-manis, Tuhan Yesus sayang kalian. Kalian punya masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus ya. Sekarang mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita bawa kepada Tuhan dalam doa-doa kita ya. Mari buka hatimu, lipat tanganmu dan tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji, menyembah Tuhan Yesus. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan, kami lepaskan berkat untuk kakak-kakak Kariskit. Kami lepas berkat buat kakak dan adik-adik kami. Kami lepas berkat buat orang tua kami. Tuhan, seluruh isi rumah tangga kami diberkati Tuhan. Gereja Karis pun diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Masa depan penuh pengharapan Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tutup ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau waktu engkau saat ini berada dimanapun kau berada. Dan sampai dewasa Tuhan memberkati engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Engkau diangkat naik dan bukan turun. Dan berkat-berkat ilahi turun atasmu saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.